Aku tidak mau kamu datang. Kamu bikin aku malu. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut suamiku. Tanpa ragu, tanpa rasa bersalah. Aku terdiam, bukan karena tak punya jawaban, tapi karena hatiku seolah berhenti berdetak. Selama ini aku berdiri di belakangnya, mendukung setiap langkahnya, mengorbankan banyak hal demi rumah tangga kami. Namun malam itu, aku dianggap tak layak berdiri di sisinya. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Cerita Fafa. Di sini kita berbagi kisah nyata tentang kehidupan rumah tangga, luka yang tersembunyi, dan pelajaran hidup yang sering kali baru kita sadari ketika semuanya hampir terlambat. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana aja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Hari itu sebenarnya dimulai seperti hari-hari lainnya. Aku bangun lebih pagi dari suamiku, menyiapkan sarapan sederhana, memastikan seragam kerjanya sudah rapi, dan menyeduh kopi kesukaannya. Semua kulakukan otomatis, tanpa berpikir panjang. Rutinitas yang selama bertahun-tahun sudah menjadi bagian dari hidupku sebagai seorang istri. Aku ingat betul, pagi itu dia terlihat cukup santai, bahkan sempat bercanda ringan sebelum berangkat kerja. Tidak ada tanda-tanda bahwa malam nanti akan menjadi salah satu malam paling menyakitkan dalam hidupku. Sore harinya, aku terkejut karena ia pulang lebih cepat dari biasanya. Saat pintu terbuka, yang pertama kali kulihat adalah penampilannya yang berbeda. Rambutnya tertata rapi, bajunya lebih formal, dan sepatunya mengkilap. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang bersiap untuk sesuatu yang penting. Aku menyapanya dengan senyum. "Kok pulang cepat?" tanyaku sambil mengambil tas kerjanya. Ia duduk di sofa, menghela nafas sebentar, lalu berkata, "Malam ini ada pesta perusahaan." Nada suaranya biasa saja, tapi aku bisa merasakan bahwa acara ini bukan acara kecil. Ia mulai bercerita tentang betapa pentingnya acara itu, tentang direksi, klien besar, dan rekan-rekan kerja yang akan hadir bersama pasangan mereka. Tanpa berpikir panjang, aku berkata, "Oh ya? Aku ikut ya. Sudah lama juga kita nggak datang ke acara bareng." Aku mengatakannya dengan tulus. Tidak ada tuntutan, tidak ada paksaan. Aku hanya ingin berdiri di samping suamiku, seperti yang selalu aku lakukan selama ini. Namun, reaksinya langsung berubah. Ia menoleh ke arahku. Wajahnya mendadak serius. "Kamu nggak usah ikut," katanya singkat. Aku tertawa kecil, mengira ia sedang bercanda. "Kenapa? Kan pasangan boleh datang." Ia terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan nada lebih pelan namun menusuk, "Aku nggak mau malu." Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Aku menatapnya, berharap ia akan menarik kembali ucapannya. Tapi tidak, ia justru melanjutkan. "Kamu tahu kan, di sana banyak istri pejabat perusahaan. Mereka dandan, tampil elegan. Aku nggak mau kamu jadi bahan omongan." Saat itu dunia seolah berhenti berputar. Aku ingin bertanya banyak hal. Sejak kapan aku memalukan? Sejak kapan kehadiranku menjadi sesuatu yang harus disembunyikan? Aku berdiri di sana, mematung. Semua pengorbanan yang pernah aku lakukan seakan berputar ulang di kepalaku. Aku teringat masa-masa awal pernikahan kami, saat ia masih berjuang, saat gajinya belum seberapa, saat ia sering pulang dengan wajah lelah dan penuh keraguan. Di masa itu, aku selalu ada. Aku tidak peduli penampilan. Aku tidak peduli komentar orang. Aku percaya pada kami. Namun sekarang, saat ia sudah berdiri di posisi yang lebih tinggi, aku justru dianggap tidak layak berdiri di sampingnya. Aku tidak membalas dengan kemarahan. Aku hanya berkata pelan, "Oh, begitu." Aku berjalan ke kamar, menutup pintu perlahan.
Bukan untuk menghindari konflik, tapi karena aku takut jika aku berbicara lebih banyak, air mataku akan jatuh di hadapannya. Dan aku tidak ingin dia melihatku hancur. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang. Tanganku gemetar. Aku menatap gaun sederhana yang tergantung di lemari. Gaun itu dulu sering ia puji. Sekarang, gaun itu seolah kehilangan makna. Dari balik pintu, aku mendengar ia bersiap. Suara langkahnya, suara gesper ikat pinggang, suara semprotan parfum. Semua terdengar sangat jelas, dan setiap suara terasa seperti pisau kecil yang menggores hatiku. Tak ada ketukan di pintu, tak ada permintaan marah, tak ada penjelasan lebih lanjut. Ia pergi begitu saja. Saat pintu rumah tertutup, akhirnya aku membiarkan diriku menangis. Bukan tangisan keras, tapi tangisan tertahan yang membuat dada terasa sakit. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Seolah semua yang aku lakukan selama ini tidak pernah cukup. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar kehilangan nilai, atau hanya berada di samping orang yang lupa menghargainya? Dan dari pertanyaan itulah, segalanya mulai berubah. Setelah pintu rumah tertutup dan suara langkah suamiku benar-benar menghilang, rumah ini terasa asing. Sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara anak-anak, hanya detik jam dinding yang berdetak perlahan, seolah menghitung satu persatu luka di dalam dadaku. Aku berdiri di ruang tamu cukup lama, menatap pintu yang baru saja tertutup. Ada bagian dari diriku yang berharap pintu itu akan terbuka kembali. Bahwa ia akan masuk, tersenyum canggung, lalu berkata bahwa semua ucapannya tadi hanya kesalahpahaman. Tapi menit demi menit berlalu dan harapan itu memudar begitu saja. Aku melangkah ke kamar dengan kaki yang terasa berat. Saat duduk di tepi ranjang, air mataku akhirnya jatuh. Bukan tangisan histeris, melainkan tangisan diam-diam yang selama ini selalu kutahan. Tangisan seorang perempuan yang lelah merasa tidak cukup, padahal sudah memberikan segalanya. Di dalam keheningan itu, ingatanku kembali ke awal pernikahan kami. Aku teringat masa-masa ketika kami masih tinggal di rumah kontrakan kecil, saat gajinya pas-pasan dan aku masih bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Kami sering makan seadanya, tapi tertawa dengan tulus. Tidak ada rasa malu, tidak ada gengsi, hanya dua orang yang saling menguatkan. Ketika kesempatan besar datang dalam kariernya, akulah orang pertama yang menyemangatinya. Aku yang meyakinkannya bahwa ia mampu. Aku yang berkata, kalau kamu jatuh, aku ada. Dan saat ia meminta agar aku berhenti bekerja demi fokus pada keluarga, aku menerimanya tanpa ragu. Aku percaya pada peran kami sebagai satu tim. Namun, seiring waktu, aku perlahan kehilangan diriku sendiri. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku terlalu sibuk menjadi segalanya untuk orang lain. Aku menjadi istri, ibu, pengurus rumah, pendengar setia, penyemangat di saat lelah. Tanpa pernah bertanya, siapa yang akan menyemangati aku? Malam itu aku berdiri di depan cermin. Wajahku terlihat lebih tua dari usiaku. Ada lingkar hitam di bawah mata. Ada kelelahan yang tidak bisa ditutupi. Tapi di balik itu, aku masih melihat perempuan yang dulu. Perempuan yang punya mimpi, ambisi, dan harga diri. Aku menyadari satu hal penting. Aku tidak berubah menjadi tidak pantas. Aku hanya terlalu lama mengecilkan diri. Aku terlalu sering menyingkirkan kebutuhan sendiri demi menjaga keharmonisan, sampai akhirnya aku lupa bahwa aku juga layak dihargai. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lututku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku bertanya dengan jujur pada diriku. Kapan terakhir kali aku merasa bangga pada diriku sendiri? Pertanyaan itu menyakitkan, tapi juga membuka mata. Aku menyadari bahwa luka ini bukan hanya karena ucapan suamiku, tapi karena aku membiarkan diriku diperlakukan seperti itu. Aku membiarkan nilai diriku ditentukan oleh pandangan orang lain. Malam itu aku tidak langsung bangkit. Aku membiarkan diriku merasa sedih. Aku membiarkan luka itu terasa.
Karena aku tahu, penyembuhan tidak pernah dimulai dari penyangkalan, tapi dari keberanian untuk mengakui bahwa kita terluka. Dan di tengah tangisan itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membenci suamiku. Aku tidak akan membalas dengan kemarahan, tapi aku juga tidak akan lagi melupakan diriku sendiri. Luka itu kupendam bukan untuk disimpan selamanya, melainkan untuk menjadi titik balik. Dan tanpa aku sadari, malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupku. Malam semakin larut, tapi mataku tak kunjung bisa terpejam. Aku berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara hujan tipis yang mulai turun di luar. Setiap tetes hujan seolah mengiringi pikiranku yang terus berputar, mengulang kembali kata-kata suamiku sore tadi. Aku gak mau malu. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dampaknya begitu dalam. Bukan hanya melukai perasaanku sebagai istri, tapi juga mengguncangkan kepercayaanku pada diriku sendiri. Aku menyadari bahwa jika aku terus diam, terus menelan semuanya sendiri, luka ini akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Rasa kehilangan diri. Aku bangkit dari ranjang dan duduk di kursi dekat jendela. Dari sana, aku melihat pantulan diriku di kaca. Wajah itu tampak lelah, tapi di balik kelelahan itu, ada tekad yang mulai tumbuh perlahan. Untuk pertama kalinya malam itu, aku tidak ingin sekedar menerima keadaan. Aku ingin mengambil kembali kendali atas hidupku, sekecil apapun langkahnya. Tanganku meraih ponsel. Aku membuka daftar kontak dan berhenti pada satu nama yang sudah lama tak kusentuh. Sahabat lamaku. Seseorang yang mengenalku sebelum aku dikenal sebagai istri siapapun. Ia tahu mimpi-mimpiku, ambisiku, bahkan ketakutanku. Aku ragu sejenak sebelum menghubunginya. Takut dianggap berlebihan, takut dibilang terlalu sensitif. Tapi akhirnya, aku menekan tombol panggil. Kami berbincang lama. Aku tidak langsung menceritakan semuanya. Awalnya hanya basa-basi, menanyakan kabar, tertawa kecil mengenang masa lalu. Namun perlahan, ceritaku mengalir. Tentang pesta perusahaan, tentang larangan itu, tentang rasa malu yang bukan milikku. Di ujung telepon, ia terdiam cukup lama. Lalu ia berkata dengan suara tenang. Kamu tahu nggak? Yang berubah bukan kamu. Yang berubah itu cara dia melihatmu. Kalimat itu menenangkan, sekaligus menyadarkanku. Aku tidak sedang berlebihan. Perasaanku valid. Luka ini nyata. Ia mengingatkanku tentang siapa diriku dulu, tentang pencapaianku, tentang hal-hal dulu yang membuatku bangga, tapi perlahan terkubur oleh rutinitas dan peran yang kujalani tanpa henti. Aku mendengar, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku tersenyum. Senyum kecil yang penuh harapan. Setelah panggilan berakhir, aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku tidak merasa marah. Aku juga tidak ingin membalas. Yang kurasakan justru kejelasan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Bukan untuk mempermalukan suamiku. Bukan untuk membuktikan apapun kepada orang lain. Tapi untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa aku masih ada. Aku membuka laptop lama yang jarang kugunakan. Di dalamnya tersimpan banyak file lama, sertifikat, catatan, hasil kerja yang pernah kubuat sebelum aku berhenti bekerja. Aku membukanya satu persatu. Setiap file terasa seperti potongan diriku yang sempat hilang. Malam itu, aku membuat keputusan kecil tapi penting. Aku akan kembali melangkah. Aku akan berhenti mengecil. Aku tidak akan lagi menyembunyikan siapa diriku demi kenyamanan orang lain. Aku menyiapkan semuanya dengan tenang. Tidak ada air mata, tidak ada drama, hanya ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ketenangan seseorang yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri.
Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 12 malam ketika suara kunci terdengar dari luar pintu. Aku yang sejak tadi duduk di ruang tamu langsung menoleh. Nafasku tertahan sesaat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini, tapi ada perasaan aneh di dadaku. Tenang, tapi juga tegang. Pintu terbuka. Suamiku masuk dengan langkah pelan. Biasanya, setiap kali ia pulang dari acara kantor, wajahnya terlihat lega, bahkan kadang bangga. Namun malam ini berbeda. Bahunya sedikit merunduk, dan sorot matanya tidak setegas biasanya. Ia tidak langsung menyapaku, hanya menaruh sepatu, melepas jas, lalu duduk di sofa dengan posisi yang kaku. Aku tetap diam. Tidak bertanya bagaimana pestanya, tidak juga menyambutnya dengan senyum. Aku ingin melihat, membiarkan malam ini berjalan apa adanya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang canggung. Lalu ponselnya bergetar. Ia melihat layar ponsel itu, dan seketika wajahnya berubah. Tangannya yang memegang ponsel terlihat ragu. Ia membaca pesan itu sekali, lalu membacanya lagi. Nafasnya terdengar lebih berat. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia akhirnya menatapku. Tatapan itu bukan tatapan marah. Bukan juga tatapan meremehkan seperti sore tadi. Tatapan itu penuh kebingungan. Di pesta tadi, katanya pelan, atasanku nanya soal kamu. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya. Menunggu ia melanjutkan. Ia menelan ludah. Dia bilang, atasanku pernah dengar namamu. Kalimat itu membuat suasana semakin sunyi. Aku tetap tenang. Meski di dalam hatiku ada gelombang perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan senang, bukan puas. Lebih kepada kesadaran bahwa sesuatu yang selama ini disembunyikan, akhirnya muncul ke permukaan. Suamiku melanjutkan ceritanya. Di pesta itu, salah satu kolega membicarakan proyek lama. Proyek yang pernah kutangani sebelum menikah. Namaku disebut, bukan sebagai istri siapa, tapi sebagai seseorang dengan rekam jejak dan reputasi sendiri. Atasanku tanya, kenapa aku nggak pernah bawa kamu ke acara kantor? Katanya lirih. Aku menarik nafas. Bukan karena ingin membanggakan diri, tapi karena aku sadar. Aku tidak pernah benar-benar menghilang. Aku hanya berhenti ditampilkan. Suamiku menunduk. Dia bilang, istri dengan latar belakang seperti itu harusnya jadi kebanggaan, bukan sesuatu yang disembunyikan. Kalimat itu membuat suamiku terdiam lama. Ia mengaku, saat itu ia merasa dadanya sesak. Bukan karena orang lain tahu tentang diriku, tapi karena ia menyadari betapa salahnya ia selama ini. Ia melihat sekeliling ruangan, lalu kembali menatapku. Kamu tahu nggak? Katanya dengan suara bergetar. Malam ini aku baru sadar. Aku takut. Takut, katanya. Jika aku lebih bersinar darinya. Takut dinilai tidak cukup hebat. Takut egonya runtuh di hadapan orang-orang yang selama ini ia coba kagumi. Aku mendengarkan. Tidak menyela, tidak menghakimi. Aku hanya mendengarkan seorang laki-laki yang akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Suasana malam itu berubah. Bukan lagi tentang pesta. Bukan lagi tentang jabatan. Tapi tentang dua orang yang berdiri di persimpangan penting dalam hubungan mereka. Suamiku akhirnya berkata, maafin aku. Bukan dengan nada defensif. Bukan juga setengah hati. Tapi dengan suara seorang pria yang menyadari kesalahannya. Malam itu, tidak ada teriakan. Tidak ada pertengkaran besar. Yang ada hanya keheningan yang penuh makna. Keheningan yang menandai berakhirnya satu cara pandang, dan awal dari cara pandang yang lain. Dan aku tahu, sejak detik itu, posisi kami tidak akan pernah sama seperti sebelumnya.
Setelah kata "maafin aku" itu keluar dari mulutnya, ruangan kembali sunyi. Bukan sunyi yang canggung, melainkan sunyi yang penuh beban. Aku bisa melihat jelas bagaimana suamiku duduk menunduk, seolah semua kebanggaan yang selama ini ia kenakan sebagai pelindung, kini runtuh satu persatu. Aku tidak langsung menjawab, bukan karena aku ingin menghukumnya, tapi karena aku ingin memastikan bahwa kata-katanya lahir dari kesadaran, bukan sekedar rasa bersalah sesaat. Aku sudah terlalu lama menelan banyak hal tanpa benar-benar didengar. Malam ini, aku tidak ingin mengulang pola itu. Aku berdiri perlahan dan duduk di kursi seberang sofa. Posisi kami sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Aku ingin ia melihatku sebagai manusia yang utuh, bukan sebagai peran yang bisa diabaikan kapan saja. Aku sakit hati, kataku akhirnya, dengan suara tenang. Bukan nada marah, bukan pula nada menyalahkan. Hanya kejujuran yang selama ini tertahan. Ia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, jawabnya lirih. Dan aku baru sadar, aku menyakitimu bukan sekali dua kali, tapi pelan-pelan. Kalimat itu menusuk, karena ia benar. Luka terbesar bukan berasal dari satu kejadian, melainkan dari akumulasi rasa tidak dihargai. Dari setiap kali pendapatku dianggap remeh. Dari setiap kali aku diminta mengalah demi citra dan kenyamanannya. Aku menjelaskan semuanya dengan perlahan. Tentang bagaimana aku berhenti bekerja bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku percaya padanya. Tentang bagaimana aku menahan diri agar tidak bersinar terlalu terang, karena aku takut membuatnya merasa kecil. Tentang bagaimana aku mulai ragu pada diriku sendiri, padahal aku tahu aku bukan perempuan yang lemah. Suamiku mendengarkan tanpa memotong. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar hadir. Aku egois, katanya. Aku pikir selama aku menyediakan segalanya, itu sudah cukup. Aku lupa, kamu butuh dihargai. Aku mengangguk. Cinta tanpa penghargaan itu melelahkan. Dan aku sudah terlalu lama lelah. Tangannya gemetar saat meraih tanganku. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku mau berubah. Aku menarik tanganku perlahan. Bukan menolak, tapi memberi jarak. Berubah itu bukan janji, kataku. Berubah itu proses. Dan aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini jika aku harus terus mengecil. Suamiku mengangguk lagi. Kali ini lebih mantap. Ia bertanya apa yang kuinginkan, bukan dengan nada menuntut, tapi dengan nada ingin memahami. Aku jawab jujur. Aku ingin didengar. Aku ingin dihormati di depan siapapun, bukan hanya di dalam rumah. Aku ingin memiliki ruang untuk tumbuh, tanpa merasa bersalah. Malam itu kami tidak menyelesaikan semuanya. Tidak ada kesimpulan besar, tidak ada janji manis berlebihan. Yang ada hanyalah kesepakatan kecil, bahwa kami akan belajar ulang menjadi pasangan, bukan sebagai penguasa dan pengikut, tapi sebagai dua individu yang setara. Saat aku kembali ke kamar, aku merasa lelah, tapi juga lega. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil. Aku merasa utuh. Apapun yang akan terjadi setelah malam itu, bertahan atau berpisah, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan pernah lagi mengorbankan diriku sendiri demi cinta yang tidak seimbang. Dan mungkin, disitulah penyesalan suamiku benar-benar bermakna. Bukan karena aku memaafkannya, tapi karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta bukan tentang pamer, tapi tentang penghargaan. Jangan pernah meremehkan pasanganmu, apalagi orang yang setia berdiri di sampingmu saat kamu belum menjadi siapa-siapa. Jika kamu menghilangkan rasa hormat, maka cinta pun perlahan akan mati. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe,
dan bagikan cerita ini jika kamu merasa kisah ini bermakna. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya.